Dua hal, Pak, dua aja sih. Kan biasanya satu, nah ini dua. Ini dua hal, tapi ini memang hal yang sederhana, tetapi susah sekali kita ini keluar dari ini, benar ya? Yaitu yang pertama adalah kita ini mau memilih khawatir atau tidak. Tidak khawatir ya. Milihnya yang tidak khawatir. Iya. Tapi yang terjadi seringnya khawatir. Ya kan. Nah, ini pilihan dulu. Yang penting berani milih dulu ya toh. Yang penting berani milih dulu, milih tidak khawatir. Amin. Amin. Ya. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 31. Mas Yudi bacain. Matius 6 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, jelas ya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata. Ini saran atau perintah. Sebab itu, janganlah kamu khawatir. Ya, ini perintah, bukan saran. Ya. Ini perintah. Kalau perintah juga jadi harus diusahakan, harus dilakukan, karena pasti memberikan manfaat. Ya. Janganlah kamu khawatir dan berkata. Ya. Yang pertama, kamu khawatir dan berkata. Jadi kalau kamu khawatir, ya kadang-kadang itu muncul manusiawi, tapi kemudian dikatakan, ini yang repot. Ya. Apa yang kita perkatakan itu yang kita harus hati-hati. Ya. Nah, apa khawatir dan berkata tentang apa? Apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan pakai? Ya, kita sering khawatir. Pada tiap hari kita makan, minum dan pakai. Ya, ya toh. Kita khawatir di saat kita juga lagi pakai, gitu, lagi makan, lagi minum. Bangun tidur, nanti apa ya? Makan apa ya? Bangun tidur nanti masak apa ya? Ya, minum apa ya? Ya. Nah, Yesus di sini membela kita untuk tidak khawatir atau cemas, ya, mengenai terpenuhinya kebutuhan kita semua. Ya, nggak usah khawatir. Ya, tetapi sebenarnya hal ini mustahil kalau kita ini tidak memikirkan, benar nggak? Ya, toh? Itu nggak mustahil, itu pasti ini suatu hal yang mustahil kalau kita tidak mikirin, ya. Nah, bahkan Yesus saja memikirkan, ya toh? Yesus saja memikirkan, ya, ketika dia butuh uang untuk membayar pajak misalnya, ya toh? Dia juga memikirkan itu, ya. Ini perkara yang mustahil kita nggak memikirkan. Amin, ya. Makan, minum, pakai, ya, tiap hari. Mas Yudi, Baretno pagi, siang bangun untuk jauh-jauh, ya kan, terobos banjir semua segala sesuatunya untuk ini semua juga. Ya. Nah, Yesus pun juga memikirkan, ya, ketika dia harus membayar pajak, ya, dia harus membayar pajak. Padahal di saat itu, ya, kalau kita lihat di dalam Matius 17 ya, ayat 24-27 itu, di saat itu Yesus sudah berkata, kalau membayar pajak, apa kita juga harus bayar pajak? Dan Yesus berkata, karena hukum pada waktu itu, peraturan pada saat itu, mereka nggak perlu bayar pajak. Yang harus bayar pajak orang asing. Tetapi Yesus ngomong kemudian sama mereka gini, jangan sampai walaupun kita nggak bayar pajak, tidak perlu bayar pajak, tapi jangan sampai kita jadi batu sandung. Ya, sana mancing cari ikan, di mulut ikan itu ada uang, bayar pajak, mulut juga bayar pajak. Ya, Yesus pun juga memikirkan itu. Ya. Jadi Mas Yudi kalau mau cari uang tuh, nggak usah susah-susah sampai jauh-jauh, Mas mancing ikan. Itu lagi Yesus. Ya, kita tidak boleh sibuk, artinya apa? Sibuk memikirkan apa yang harus kita makan, pakai, ya kan? Jadi pikiran kita jangan sibuk, itu artinya apa? Jangan dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu, toh. Jangan khawatir, ya, jangan cemas, ya kan? Nah, hal-hal ini akan ditambahkan pada kita ketika kita mencari terlebih dahulu apa?
kerajaan Allah. Ya. Cara kita menerima, mengatasi suatu pikiran yang cemas adalah dengan cara mengutarakannya. Jadi tadi katakan apa? Janganlah kamu khawatir, ya, dan berkata. Kalau kita cemas, khawatir, terus kemudian kita mengatakannya, gimana ya besok makannya gini. Ya. Kalau aku nggak kerja, terus aku makan pakai apa? Nah, itu berkata. Kalau aku nggak kerja, nggak cari uang, terus aku harus bayar kontrakan pakai apa? Bayar kos pakai apa? Beli rumah pakai apa? Tentunya pakai uang. Bukan pakai pekerjaan, toh. Beda. Ya. Tujuannya udah beda. Jadi harusnya bukan minta, Tuhan aku minta pekerjaan untuk aku bayar kos. Kan nggak bisa. Coba saya, kamu bisa nggak pakai pekerjaan dengan bayar kos? Kan pakai uang, toh. Nah, harusnya Tuhan berkati aku bilang kan tadi Yesus bayar pajak, ya, dengan uang yang ada di dalam kita. Yang penting itu uangnya, bukan pekerjaannya. Ya, artinya apa? Pekerjaan itu memang untuk jalan berkat kita. Amin. Ya, apapun itu. Ya, saya sampai saat ini juga masih di mall seperti ini juga, ya kan, ada sesuatu yang saya kerjakan. Ya. Tetapi memang saya sama Indri ini nggak tahu, ya kan. Terus pokoknya lakukan sesuatu untuk Tuhan. Tiap hari itu yang kita pikirkan bagaimana banyak orang itu mengenal kasih Tuhan. Itu aja. Ya kan? Tapi ya sampai sekarang dipelihara Tuhan. Ya kan? Makan, minum, pakai. Walaupun saat ini saya lupa pakai celana panjang. Ya toh. Nah, tetapi ya Tuhan itu cukupkan semuanya. Tapi saya pun juga pernah di dalam situasi yang sangat khawatir mengenai ini semua. Ya. Sampai saya stres juga pernah. Depresi pernah mengalami. Ya. Karena apa? Punya anak masih kecil, ya kan? Terus ketika saya depresi, ketika saya stres, ya tahu-tahu sudah ganti bulan, ganti tahun. Tahu-tahu dia sudah besar. Ya. Jadi untuk apa itu semua? Ternyata itu semua di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan ini tidak hanya berlaku untuk orang Kristen tok. Semua kita. Tuhan mengasihi semua manusia di dunia ini. Amin. Nah, apalagi kita. Benar nggak? Ya. Ada hal lain, ya kan? Kalau yang lain itu bekerja untuk diberkati, ya, karena memang sudah perjanjian dulu ketika manusia jatuh dalam dosa, engkau harus bersusah payah di dalam kamu memperoleh keuanganmu, di dalam kamu memperoleh kebutuhanmu, ya kan? Karena itu hidup di dalam kutuk, hidup di dalam dosa. Saat ini siapa yang masih hidup dalam dosa dan kutuk? Ada nggak di sini? Ada nggak yang saat ini masih hidup dalam dosa dan kutuk? Ada nggak? Barusan tadi kita doa, kita mengakui apa tadi? Ayo ini aja masih ragu-ragu, ya kan? Tadi aja kita waktu doa kita mengucapkan pengakuan kita, iman kita, ya, benar nggak tadi? Ya, kalau tadi di sini ada beberapa orang yang lahir baru, saat itu juga mereka lahir baru. Amin. Ya. Tadi mulut kita mengakui kita sudah dibenarkan dari segala dosa. Kita sudah dilepaskan dari segala kutuk. Ya, kita sudah dibuat hidup kita ini kudus. Ya. Roh kita nempel menjadi satu dengan rohnya Tuhan. Ya. Berarti kita ini layak untuk menerima berkat-berkat. Layak enggak? Ya. Berarti kita sudah tidak dalam kutuk lagi. Amin. Berarti kita ini sekarang bekerja untuk diberkati atau karena kita sudah diberkati kita bekerja? Nah, kalau dulu bedanya itu. Kalau dulu, ya, sebelum kita menjadi manusia baru, sebelum kita dilahirkan baru, kita hidup di dalam kutuk dan dosa. Kita bekerja untuk kita mendapatkan berkat. Kita bekerja untuk kita mendapatkan hasil. Kita harus bersusah payah.
Kita harus benar-benar memikirkan, ya, makan apa kita. Ya, seperti tadi perkataan firman tadi, itu yang dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Ya. Tetapi ketika kita sudah ada bersama dengan Tuhan, menjadi manusia baru, kita bekerja bukan untuk mendapatkan berkat, tetapi karena kita sudah diberkati, makanya kita bekerja. Benar nggak? Ya. Jadi kita bekerja ini tidak ngonsong. Kita tinggal karena kita lagi ngambil. Ya, kalau kita dikasih, tadi misalkan dikirimi lagi, ya kan? Kan Mbak Rere tinggal ngambil. Ya kan? Kalau kita dikasih hadiah, kita terima toh. Amin. Ya. Jadi kita giat bekerja, bukan bekerja keras. Amin. Ya. Jadi harus tahu bedanya. Supaya apa? Supaya hidup kita ini damai sejahtera. Tidak khawatir lagi seperti itu. Tidak khawatir tadi apa yang harus aku makan atau apa yang harus aku minum. Ya. Nanti kalau udah itu tidak dapat stres, pikirannya enggak apalagi aku makan, tapi siapa lagi yang mau tak makan ya. Ya. Makan temen bisa. Ya, siapa lagi yang mau aku makan, ya kan? Nah, jadi yang penting adalah kita ketika kita mengucapkan perkataan ini, aku tuh mencerminkan iman kita. Ya. Kalau kita nggak khawatir, kita percaya penuh sama Tuhan. Perkataan kita juga perkataan yang punya ada imannya. Perkataan orang-orang percaya. Tuhan, aku sudah Engkau berkati. Saat ini aku berangkat bekerja dengan giat karena Engkau sudah berkati aku. Dengan apapun juga, ya, dengan makanan, dengan minuman, dengan sandang, dengan kesehatan, ya, aku tidak sakit, aku sembuh, ya kan? Tetapi kalau Tuhan, aku saja ini kesel Tuhan, ya kan? Aku lelah Tuhan, aku harus seperti ini terus untuk aku mencukupi semua kebutuhanku. Kapan Tuhan ini berakhirnya, ya kan? Ya susah seperti itu, ya kan? Nanti kalau nggak berakhir, ya wes gini aja nasibku mas seperti ini, ya kan? Nasibnya seperti ini, jangan seperti itu, ya. Tetapi Tuhan, habis ini Tuhan, Engkau sediakan berkat-berkat lagi Tuhan. Engkau berikan aku hikmat bagaimana aku harus bekerja dengan tidak bersusah payah. Ya. Engkau berikan aku pengetahuan, pewahyuan bagaimana aku duduk manis, tetapi aku dapat menghasilkan uang. Amin. Mau nggak seperti itu? Ya, banyak orang dunia pun juga banyak yang bisa seperti itu, maksud kita anak Tuhan tidak bisa. Ya toh? Nah, nanti sebentar lagi Pak Suti ya. Nah, entoknya berkembang biak ya. Tinggal hari ini mau entok berapa yang mau dipotong ya kan? Itu semua menghasilkan uang. Ya. Tetapi itu semua hikmat Tuhan yang dicurahkan pada kita anak-anaknya. Amin. Makanya kita juga memberkati, entok-entok juga saya berkati tiap pagi. Kayak aku berkati terus tiap pagi. Kalau dilihat dari CCTV mungkin mereka ngerti. Tiap pagi aku berkati mereka. Entok berkembang biak, kalian berkembang biak, kalian mau sehat, kalau bertumbuh dengan cepat, ya kan? Makanya kalau fotonya saya kirim ke Mas, kok cepet-cepet sekali toh Mas? Ya itu kayak emasnya. Oh iya betul katanya. Sesuai. Ya. Nah, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia dan itu akan merugikan kita sendiri. Ya, jangan sampai kita mematikan berkat kita melalui perkataan kita. Ya, karena apa? Kita sudah diberkati, bukan kita menutup berkat itu, tapi kita justru mengambil berkat itu. Ya, dengan perkataan kita. Ya. Seperti dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mau perkataan yang menghidupkan atau perkataan yang mematikan? Menghidupkan. Ya. Menghidupkan.
prestasi kita, menghidupkan pekerjaan kita, menghidupkan bisnis kita, menghidupkan ternak kita, menghidupkan pelayanan kita. Amin. Ya, jadi perkatakan hal-hal yang sesuai dengan iman kita. Iman kita timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa itu? Firman. Amin. Ya, perkatakan kita sesuai dengan iman. Iman timbul dari mendengar. Mendengar apa? Firman. Nah, kalau mendengar firman, berarti sukanya tiap hari membaca firman atau membaca bon atau membaca belanja, ya kan? Ya. Nah, cek dalam hidup kita, apa kita membaca firman tiap hari? Mendengar itu artinya gitu. Kita mendengar itu kayak kita tuh seperti orang tuh sedang merenungkan. Jadi aku mau krungu apa ya? Maksudnya apa ya? Nah, seperti itu. Firmannya tadi ngomong seperti ini tuh maksudnya apa? Nah, itu mendengarkan firman itu seperti itu. Dan ketika firman itu ada iman itu bekerja. Kita sepakat dengan firman itu dan firman itu terjadi. Amin. Amin. Ya. Jadi perkataan kita ini bisa menjadi senjata yang paling ampuh untuk melawan kegelapan, melawan kuasa iblis. Ya. Tetapi perkataan kita juga bisa menjadi jerat kita. Ya, hati-hati. Ya. Jadi kalau kita, terutama kalau kita lagi emosi, lagi marah, lebih baik diam. Bayangkan, marah diam itu seperti apa? Ya, pernah Mas Yudi lihat orang marah dengan diam, Mas? Ya. Karena apa? Yang diucapkan itu kalau marah, waktu itu kata-kata yang sangat-sangat indah. Ya. Terangkai dengan luar biasa. Ya, hati-hati. Ya. Nah, hari ini perhatikan kata-kata kita. Ya. Ucapkan banyak hal-hal yang akan mengungkapkan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, ya, harapan kita yang baik kepada Tuhan, dan bukan ketakutan kita yang kita bicarakan, yang kita perkatakan. Ya, ketakutan kadang-kadang tinggi, tapi jangan itu yang terucap. Ketika kita ingat, oh besok makan apa ya, tapi yang di dalam mulut kita, Tuhan terima kasih, kau sudah siapkan makanan enak bagi saya besok. Hari ini saya nikmati apa yang ada. Amin. Amin. Ya. Jadi mulai hari ini, ya, jaga perkataan kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, karena ini sangat aku sebenarnya juga pengennya satu aja, tapi kok Tuhan bilang karena ini yang dibutuhkan sama kita. Matius 8 ayat 2. Matius 8 ayat 2. Dibaca. Apa mau baca? Matius 8 ayat 2. Nah, ketemu, amin. Amin. Baca dong. Apa mau baca? Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Amin. Ya, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Pada siapa? Datang pada siapa nih? Tuhan. Pada Yesus. Lalu sujud menyembah Tuhan, menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, jadi kita tahu kusta ini adalah penyakit yang dibenci, ya, dari segala-galanya. Ya, karena ini seperti mengandung kutukan juga. Ya.
ditolak, ya, dianggap tidak layak lah orang ini hidup, ya. Istilahnya kalau orang itu sampahnya lah, sampah dunia inilah, ya. Nah, penderita kusta ini percaya nggak sama Yesus, itu Yesus bisa menyembuhkan? Percaya nggak? Dari konteks ini, ya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kira-kira orang kusta ini percaya nggak Yesus ini bisa menyembuhkan? Saya yang mantap gitu, percaya. Percaya. Nah. Jadi penderita kusta ini percaya Yesus dapat menyembuhkan. Amin. Ya, tetapi dia meragukan kesediaan Yesus mau menyembuhkan apa enggak. Nah, ini jadi masalah. Ya kan? Kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Ya kan? Jadi ya jadi masalah bukan bisa enggaknya, karena orang kusta ini tahu nih Yesus bisa menyembuhkan dia. Tapi dia bilang, kamu mau nggak menyembuhkan aku? Ya. Pernah nggak kita mengalami ini dalam kehidupan kita? Percaya nggak Yesus itu mampu melakukan segala sesuatu? Ya, nggak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Dia dapat berkati kita dan dia sudah berkati kita. Dia sudah sembuhkan kita dan dia selalu menjaga kesembuhan kita. Ya. Tetapi kadang-kadang berpikir, aku layak nggak ya disembuhkan? Aku pantas nggak terima kebaikan dari Tuhan? Ya. Aku ini orang yang hina, pantas nggak terima yang baik daripada Tuhan? Bahkan kadang-kadang, dan tidak kadang-kadang juga sering terjadi ketika seseorang percaya dalam Tuhan, ya, mengalami hal yang buruk dalam hidupnya, misalkan sakit. Oh, Tuhan lagi mengajar aku. Ya kan? Ketika aku lagi mengalami kesusahan, oh Tuhan lagi mendidik aku. Sering nggak kita mendengar itu? Ya. Nah, itu sama juga kita meragukan kasih Tuhan pada kita. Amin. Ya. Seperti orang kusta ini merasa tidak layak, merasa dia ditolak. Mau nggak ya kira-kira Yesus menyembuhkan aku? Dia bisa sembuhkan aku, tapi dia mau nggak sembuhkan aku? Ya kan? Karena aku ini orang kusta yang ditolak oleh banyak orang. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah Yesus mau menyembuhkan. Amin. Kabar baiknya saat ini juga, apapun keadaan kita, apapun pelanggaran kita, Tuhan tidak pernah melihat itu semua, dan Dia bersedia menyembuhkan kita. Amin. Dia bersedia memulihkan hidup kita. Dia bersedia mengangkat hidup kita. Dia bersedia memberkati kita. Amin. Dia bersedia memindahkan kita dari keadaan yang kita buruk kepada keadaan yang lebih baik, lebih baik lagi. Amin. Ya. Jadi dua hal ini. Pertama, kita jangan khawatir tentang apapun yang dunia pikirkan, ya, sebagai manusia, hal-hal yang wajar. Tetapi ya, perkatakan ya atas kekhawatiranmu itu dengan memperkatakan apa yang kamu imani, apa yang kamu percaya, ya, sesuai dengan firman kita. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, jangan merasa diri kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Seandainya kita pun merasa kita masih melakukan dosa, kita masih belum berbuat baik sempurna dalam hidup kita, tetap datang kepada Tuhan. Karena Dia mau kita mengalami kesembuhan, karena Dia mau kita mengalami pemulihan, karena Dia mau mengangkat hidup kita, karena Dia mau membuat hidup kita ini lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan khawatir, jangan merasa rendah diri, ya. Percaya diri saja. Terus maju di dalam Tuhan. Ya. Orang mau berkata seperti apa tentang hidup kita, ya. Dia mungkin flashback memperlihatkan
lukisan kita di masa lalu kita yang luar biasa jeleknya misalkan, ya, jangan terintimidasi di situ. Stop, ya. Nggak perlu juga kita akui, terus biarin aja mereka ngomong, ya kan. Tetapi yang kita tahu saat ini, hidup kita sudah diperbarui oleh Tuhan. Hidup kita sudah di dalam Tuhan. Nah, kalau hidup kita sudah di dalam Tuhan, siapa yang bisa, ya, membuat kita hancur? Siapa yang bisa membuat kita terpuruk lagi? Tidak ada yang bisa. Kecuali itu keputusan kita sendiri. Amin. Amin. Ya. Terus semangat, tetap percaya, kehidupan kita tetap akan lebih baik lagi. Dan itu pun sikap hati kita juga terhadap teman kita, orang-orang dekat kita, pasangan kita, orang tua, anak kita, ya, tetap punya pikiran yang baik, ya. Perkatakan perkata yang baik untuk mereka, ya. Karena apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Keluarga kita keluarga yang diberkati, keluarga kita keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga kita keluarga yang dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ya. Kita mengucap syukur. Kita nyanyi lagi, Sen. Apa, Sen? Sore hari ini kita naikkan syukur kita, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Dan hidup kami hidup yang berkemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kau sudah menguatkan kami, mengajar kami, untuk kami tetap teguh di dalam Tuhan Tuhan. Dan hidup kami tidak di dalam kekhawatiran. Karena tidak ada alasan kami untuk khawatir Tuhan. Amin. Karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Engkau yang kuat, yang Engkau sudah karuniakan dalam hidup kami. Kuasa-Mu, otoritas-Mu, kemampuan demi kemampuan, potensi demi potensi dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga sudah mengajar kami, sehingga kami mengetahui bahwa Engkau lebih ingin lagi kami sembuh. Engkau lebih ingin lagi kami mengalami pemulihan dalam hidup kami, Tuhan, dibanding keinginan-keinginan kami, Tuhan. Bagian kami, Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagian kami, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bersedia, Tuhan, memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berkati rumah tangga Mas Yudi dan Mbak Rere, Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan, dimanapun mereka melakukan segala sesuatu, membuat mereka berhasil dan beruntung, Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam perbuatan mereka, dalam perkataan mereka, Tuhan. Senantiasa berkasih-Mu yang luar biasa melimpah dalam keluarga ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Berkati Tuhan orang yang ada di dalam lingkungan mereka, Tuhan, anak mereka, berkati Tuhan. Semuanya Tuhan hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak, Kau juga berkati Tuhan orang tua mereka, Tuhan. Kau berkati Bapak dan Ibu yang sudah menjagai mereka, yang sudah senantiasa
memberikan hati mereka untuk anak-anak, siap anak-anak mereka. Kau berkati dengan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, mengucap syukur Tuhan. Terima kasih luar biasa Tuhan. Siang hari ini Bapak berkati Samuel dan sudah Engkau ada tempat ini Tuhan, memberikan Tuhan pelayanan Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Sarah Tuhan, dan kesehatannya dan usianya yang Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kemudahan demi kemudahan. Amin. Sehingga semangat yang kepada Anda Tuhan tetap ada di dalam hidupnya Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk Ibu Tuhan, Engkau pakai Tuhan dan luar biasa Tuhan. Harapan siapa harapan dalam hidupnya terjawab Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan. Untuk apapun yang akan kami lakukan ke depan Tuhan, impian kami, harapan kami, semua kami dasarkan pada kasih-Mu Tuhan, di dalam anugerah-Mu Tuhan, di dalam segala sesuatu Tuhan, firman yang hidup dalam setiap kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan mari kita berdiri dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya.